Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel ini, masih tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, asteroid, komet, dan meteorit yang mengelilinginya. Tata surya terdiri atas ada matahari, 8 planet, kemudian satelit-satelit pengiring planet, komet, asteroid, dan meteorit. Ada beberapa teori yang menyebutkan matahari sebagai pusat tata surya. Yang pertama, teori geosentris, yaitu menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta yang dalam keadaan diam, sedangkan planet-planet lain bergerak mengitarinya. Yang kedua, teori heliosentris, berpendapat bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan benda-benda di langit berputar mengitarinya. Lalu, teori diperkuat oleh Johannes Kepler dengan hukum Kepler. Menurut hukum 1 Kepler berbunyi setiap planet bergerak dalam orbit elips mengitari matahari, dengan matahari sebagai salah satu titik fokus elips. Posisi planet paling dekat dengan matahari disebut perihelium. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas yang bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu yang pertama inti matahari, memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Yang kedua, fotosfer memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Yang ketiga, kromosfer memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Dan yang keempat, korona merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700 km. Memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Kemudian planet. Planet merupakan benda gelap yang dapat dilihat karena sebagian sinar matahari yang dipantulkan oleh planet mengenai mata kita. Ada 8 planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan jaraknya dari matahari, planet dibagi menjadi 2, yaitu planet dalam atau interior planet dan planet luar atau exterior planet. Planet dalam adalah planet-planet yang jaraknya rata-rata ke matahari lebih pendek dari jarak bumi ke matahari. Contohnya adalah Merkurius dan Venus. Planet luar yaitu planet yang jarak rata-rata ke matahari lebih panjang daripada jarak rata-rata bumi ke matahari. Contohnya adalah planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Gaya gravitasi berpengaruh juga pada matahari dan planet. Massa dan gravitasi matahari yang besar selalu berusaha menarik planet-planet ke arah matahari. Meskipun demikian, planet-planet juga berusaha mempertahankan geraknya yang cenderung lurus. Kombinasi gaya gravitasi dan gerak planet yang cenderung bergerak lurus menyebabkan planet senantiasa beredar mengelilingi matahari. Untuk ciri-ciri planet, yang pertama Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya dan merupakan planet terdekat dengan matahari. Jarak planet ini dengan bumi adalah sekitar 92 juta kilometer. Pada siang hari, suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Yang kedua, Venus. Venus merupakan planet yang berbatu layaknya bumi. Ukuran dan masanya mirip dengan bumi, sehingga planet ini sering dijuluki sebagai saudara atau kembaran bumi. Planet Venus dikatakan sebagai bintang kejora. Yang ketiga, Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup hingga saat ini, memiliki jarak sekitar 150 juta kilometer dari matahari. Bumi merupakan planet terdekat dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars disebut dengan planet merah karena penampakannya yang kemerah-merahan.
Yang kelima, planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya. Yang keenam, planet Saturnus. Saturnus adalah planet di tata surya yang dikenal sebagai planet bercincin dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Yang ketujuh, planet Uranus. Planet Uranus adalah planet redup dan orbitnya sangat lambat. Yang kedelapan, planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet terbesar yang keempat. Massa Neptunus 17 kali lebih besar daripada Bumi. Planet ini merupakan planet terjauh karena jauh dari matahari. Selanjutnya tentang satelit. Benda langit yang bergerak mengelilingi planet dan bersama-sama planet untuk bergerak mengelilingi matahari. Satelit alamiah disebut juga bulan planet. Bumi mempunyai satu satelit alamiah yaitu bulan, sedangkan planet yang tidak mempunyai bulan adalah Merkurius dan Venus. Kemudian tentang komet. Benda langit yang tersusun oleh batuan es sangat padat dan debu ketika mendekati matahari mengeluarkan gas yang berbentuk kepala bercahaya dengan semburan ke arah belakang sehingga terlihat seperti ekor. Biasanya disebut juga dengan bintang berekor. Nah, demikian untuk materi pada kali ini. Ditunggu untuk materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.